Halo sobat YouTuber, di sini kita akan menjawab satu pertanyaan dari abang kita, YouTuber juga ya. Di sini Abang Ismail Sang Petualang. Di sini pertanyaannya, Bang, apakah video kami terkena konten berulang? Sedangkan kami download dari YouTube, kemudian kami upload lagi ke YouTube. Di sini bisa kita ambil satu pelajaran untuk kita YouTuber pemula juga ya, supaya tidak salah langkah dalam mengupload video yang sudah ada di YouTube. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat YouTuber semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini kita membuat video setiap setelah maghrib di sini ya, karena memang belum sempat membuat di siang hari, jadi kita sempatkan waktu membuat setelah kita sholat maghrib. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam membuat konten ya. Oke, di sini kita akan menjawab satu pertanyaan dari kawan kita, dari abang kita, YouTube-nya itu Ismail Sang Petualang. Kemarin ada abang kita bertanya, Bang, apakah video kami akan terkena konten berulang? Sedangkan kami videonya dulu kami sudah upload ke YouTube. Tapi di sini kami download lagi karena ada sedikit masalah yang mungkin kurang menarik lah di video tersebut, dan kami upload lagi ke YouTube dengan membuat narasi yang lain. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan daripada abang kita, Abang Ismail Sang Petualang. Semoga petualangannya seru selalu ya. Semoga banyak penonton channelnya. Oke, di sini yang pertama, seharusnya dari abang kita tidak lagi mendownload video yang sudah diupload ke YouTube. Jadi bagaimana juga kalau kita ingin mengambil lagi video tersebut, di sini solusinya ada. Tapi jangan lagi di-download dari YouTube. Kenapa di sini kita tidak boleh lagi download dari YouTube? Karena nanti apabila kita upload lagi ke YouTube, maka sumber video tersebut sudah terdeteksi oleh YouTube, sudah ada di YouTube. Karena sumber video ini tidak akan pernah hilang apabila kita sudah upload ke YouTube dan kita upload lagi. Jangankan sudah kita upload video yang fail saja, kita sudah upload ke YouTube, kebetulan video kita terkena klaim hak cipta, mungkin kita ambil video orang lain, video kita diblokir di YouTube, kemudian kita hapus lagi video tersebut, kita upload lagi, tetap masih dibaca oleh YouTube. Maka di sini solusinya, di sini apabila terjadi hal demikian, maka di sini bagusnya kita rekam dulu layarnya sampai selesai. Dan setelah kita rekam layar, di sini jangan langsung kita upload ke YouTube. Kenapa di sini kita tidak boleh langsung upload ke YouTube? Karena data kita tetap akan dibaca oleh YouTube. Karena sistem YouTube ini lebih canggih daripada sistem punya kita. Maka di sini baiknya, di sini apabila kita sudah merekam layar, di sini kita edit lagi video tersebut jangan sama persis yang sudah kita upload ke YouTube. Dan sumber video tersebut kita harus hapus. Nanti kita tunggu dulu sekitar 3 hari setelah kita hapus, baru kita upload lagi yang sudah kita edit. Maka kalau kita sudah mengeditnya kembali, maka di sini tidak akan lagi terkena konten berulang. Karena kalau sudah terkena konten berulang, maka di sini kita nanti harus menghapus video tersebut. Atau kalau kita tidak menghapus, di sini harus kita buramkan nanti. Nanti bisa kalian masuk ke website YouTube Studio, yang mana yang terkena konten berulang, di sini kalian bisa kasih buram. Mana tahu video tersebut memang banyak sekali penonton. Jadi kalau kita hapus akan berkurang jam tayangnya. Maka di sini solusinya kalian buramkan video tersebut biar tidak dibaca sama yang sudah ada di YouTube. Karena di sini terkena konten berulang. Konten berulang itulah konten yang sudah ada di YouTube atau di media sosial, kita upload lagi ke media sosial lagi atau ke YouTube. Karena di sini kalau kita sudah terlanjur, mungkin waktu kita edit di sini kita merasa sudah pas video kita, Tapi begitu kita upload ke YouTube, ada saja yang merasa kurang di video tersebut,
Dan caranya apabila tidak ada file lagi di komputer atau di HP kita, maka di sini kita rekam layar lalu kita edit. Jangan sama persis yang sudah kita upload. Semoga ini menjadi solusi yang pertama untuk abang kita, Abang Ismail Sang Petualang, dan untuk youtuber-youtuber pemula apabila kalian ingin mengambil lagi video yang sudah kalian upload ke YouTube. Mana tahu video tersebut memang bagus tapi tidak banyak penonton, maka di sini kalian rekam layar. Atau video kalian sudah melebihi 1 tahun dan jam tayang tidak akan bertambah lagi di video tersebut, kalian boleh melakukan rekam layar dan nanti diedit lagi video tersebut. Dan video yang sudah ada harus dihapus dan harus ditunggu lagi, jangan langsung diupload. Tunggu dulu habis tidak ada lagi bekas-bekas video kita sumbernya dari mana. Maka apabila kita upload lagi, maka akan aman daripada terkena konten berulang ya. Dan lebih bagusnya di sini video-video lama memang biar saja di situ. Maka di sini buatlah karya-karya yang bagus lagi, yang lebih menarik untuk penonton channel YouTube kita. Karena semakin menarik video kita, maka semakin banyak penonton yang menyukai konten-konten channel YouTube kita. Maka di sini di awal-awal kita membuat video, kita di sini mungkin masih grogi menghadapi atau kita bertatap layar dengan kamera. Maka semakin kita terbiasa kita menatap layar, maka di sini grogi semakin akan hilang. Seperti juga orang penceramah, begitu pertama mereka menghadapi yang diceramahinya, mereka tetap akan grogi. Tapi kalau sudah terbiasa, di sini kita akan santai-santai saja di sini. Maka di sini kita akan lancar berbicara di depan kamera karena kita memang sudah terbiasa. Maka biasakanlah menghadap kamera biar kita pandai dalam berbicara di depan kamera, tidak grogi lagi. Maka di sini apabila kalian menghadapi masalah seperti yang tadi, maka langkah selanjutnya kalau boleh dihapus video tersebut maka dihapuslah. Tapi kalau misalkan tidak bisa dihapus, karena kalau kita hapus banyak sekali berkurang jam tayang, maka boleh kalian buramkan apabila sudah terkena konten berulang. Karena terkena konten berulang di sini kalau video kita sama persis yang sudah ada di YouTube ya. Tapi kalau kita tidak upload lagi atau video kita memang original, di sini kalian tidak usah takut untuk ditolak monetisasi. Nanti sebelum kalian ajukan monetisasi, kalian berdoa terlebih dahulu, silahkan ya. Tapi di sini kalian ajukan monetisasi di malam Senin, itu lebih bagus, lebih cepat diproses oleh YouTube. Di sini pengalaman pribadi kami, tidak lebih dari 3 hari kami sudah diterima monetisasi oleh YouTube karena kami ajukan di malam Senin sekitar jam 4 malam. Di sini langsung kami ajukan monetisasi. Alhamdulillah, karena ada kendala sedikit kami diterima cuma 2 hari. Seandainya mungkin tidak ada kendala di AdSense, mungkin cukup sehari langsung diterima monetisasi. Maka di sini kita jadikan satu pembelajaran yang sudah terjadi kepada youtuber-youtuber pemula lain. Jangan sampai ini terjadi lagi di YouTube kita, karena di sini untuk mengejar 1000 subscriber serta 4000 jam tayang bukan hal yang mudah. Dan begitu kita sudah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, begitu kita ajukan monetisasi, maka di sini kalau terkena konten berulang atau ditolak oleh YouTube, maka di sini kita bisa drop. Maka sebelum terjadi, perhatikanlah channel YouTube kalian, jangan sampai terkena konten berulang. Dan di sini kita harus yakin kita cek dulu video-video kita apakah memang sudah betul, apakah ada masalahnya. Kalau sudah yakin maka lanjutkan, kalian ajukan monetisasi, alhamdulillah akan diterima nanti oleh YouTube dan kalian akan berjuang untuk mencapai lagi nanti $100 pertama. Dan untuk mencapai $100 pertama nanti akan kita kasih tahu nanti cara cepatnya. Nanti walaupun tidak banyak penonton, kita juga akan cepat mendapat $100 nanti.
Di sini ada cara yang lebih efektif daripada kita harus membuat VPN atau membayar ke orang lain. Di sini ada yang lebih cepat lagi. Untuk apa kita bayar untuk orang lain, sedangkan ada cara yang lebih efektif daripada itu. Tapi nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi kalian tetap semangat dalam membuat konten, tetap semangat dalam berkarya. Semoga sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat YouTuber, akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawaban ini bisa membantu untuk kita YouTuber pemula. Akhir kata, jangan lupa juga selalu untuk bersalat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.